Bang Toib nggak mungkin selingkuh dari Lela. Bang Toib nih dijebak. Pokoknya Lela nggak mau ketemu Bang Toib lagi. Lela benci banget. Udah mulai saat ini kita putus. Gara-gara kejadian itu, hubungan Toib sama adik saya Lela jadi berantakan. Bis, gue juga sebenarnya nggak tega. Tapi kalau gue nggak mau, Baby Jupri mau ngancem gue. Gue tuh mau jalan sama dia, mau beliin kalung, berlian, cincin. Kalau perlu, gue beliin mobil. Ya nggak? Ini baju milik Toib. Ah, dia titipin di warung. Ayah ambil aja, kan ayah mau bikin sinetron sama Bang Bos. Ya Bang Bos? Jadi selama ini yang jadi Ki Jamrong itu si Toyib. Ya, begitulah kira-kira Bu Lurah. Kagak adil bagaimana? Mereka baru pacaran aja. Mas Jaitun udah dibeliin emas setoko. Hah? Dibeliin masa toko? Berapa kilo tuh kira-kira? Kagak tahu. Yang jelas Bang Jupri cerita katanya Mbak Jaitun keluar dari toko jalannya begini. Bukan itu masalah, Tip. Lu sih yang salah. Jadi dukun bohong-bohongan. Ketahuan dah tuh sama Pak Lurah. Panggil polisi. Si Toib dijebak. Dan semua ini adalah rekayasa buat mesain lu sama dia. Emangnya siapa yang ngejebak, Bang? Babe. Bang Toib maafin Lela ya. Lela ngeraguin cintanya Bang Toib. Lela salah, Bang Toib maafin Lela ya. Jadi Lela sekarang percaya kalau Bang Toib sama Linda tuh nggak ada hubungan apa-apa. Iya. Jadi Lela nggak jadi putusin Bang Toib. Enggak. Bener sayang? Begini nih, Pi. Ceritanya yang jadi Ki Jamrong selama ini ternyata anak sundal itu si Toyib. Toib! Si Toyib. Si gembel itu jadi Ki Jamrong. Kurang ajar. Tapi Papi udah duga. Dia pasti mencoba untuk menipu kita. Kurang ngajar. Dia pikir dia bisa main-main sama pejabat negara. Aparat nih, Mi. Ampun. Mami juga udah curiga sebelumnya. Kok tampangnya berubah-ubah gitu? Tapi tenang aja, Pi. Semuanya udah Mami atur dengan polisi untuk menangkap si Toib. Dan yang paling dahsyatnya lagi, anak kita si Ucup udah jantan. Sekarang dia sudah masuk dalam tim inti untuk penangkapan si Toib. Muka lu jauh. Madi Rabit dengerin ya. Paling untuk orang kayak dia, paling cuma dinasihatin, dibotakin palanya, disuruh pulang. Udah kribalin sama orang tuanya. Gitu doang. Gua kagak terima. Sebagai pejabat negara, dilindungi dengan undang-undang, gua mesti bertindak. Lebih dari itu. Si Toib mesti dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya. Lebih berat dari perkara korupsi yang ada di negara Republik Indonesia ini. Setuju. Biar dia dikenakan langsung pasal-pasal tentang terorisme di negara ini. Ya nggak, Pi? Silahkan, Zaitun sayangku. Makasih Bang Sarkawi. Akhirnya hilang juga tuh cekukannya ya. Jadi Iya. kagak malu-maluin. Mari. Abang bahagia bener. Zaitun, kuserahkan belanjaan ini padamu. Makasih ya Bang. Mana? Kata lu Pak Jaitun dibeliin emas gede lantai kapal. Itu kagak pakai apa-apaan. Udah gitu jalannya kagak nunduk-nunduk. Disimpan pasti sama dia. Dia kan takut ketahuan tuh sama kita-kita. Zaitun, kemesraan ini kita sudahi dulu, Zaitun ya. Nanti kita lanjutkan lagi di frekuensi yang lain. Sebelum berpisah, bolehkah Bang Sarkawi mengecup ala kadarnya? Kok tangan? Nanti akan disalurkan Bang. Mwah. Mwah. Nyampe kan? Iya, terasa. Zaitun, abang pulang dulu ya. Iya deh. Mwah. Ayo kita serbu. Yuk. Perang dunia sudah dimulai. Pak Jaitun, dulunya sih kita emang setuju ya kalau situ mau kawin sama laki kita. Tapi lama-lama belum apa-apa udah morotin macem-macem loh. Iya,
Kita berdua aja setelah kawin 2 tahun baru dibeliin perhiasan sama Bang Sarkawi. Lu belum kawin udah main morotin aja. Jangan-jangan lu main dukun ya? Ngaku aja deh kalau lu main dukun. Udah deh, diem deh lu, jangan banyak ngomong. Lu ngaca dong, body lu udah kayak triplek juga. Nih lihat nih, kita lebih seksi. Nih, bumper kita depan sama belakang tuh. Tuh, lihat. Dengerin ya. Pokoknya kita berdua kagak terima kok lu sampai kawin sama Bang Sarkawi. Titik. Lu berdua pada berisik. Kasih kesempatan gue ngomong nape. Dengerin nih ya. Lu mestinya berdua pada mikir, kenapa laki lu bisa jatuh hati sama gue. Walaupun penampilan gue sangat sederhana tanpa bumper depan dan belakang. Itu karena lu yang kegatelan. Cukup. Sudah. Jangan ribut lagi. Kita semua nih harus rukun. Karena sebentar lagi kita akan membentuk keluarga yang besar berdasarkan Pancasila. Ya? Keluarga besar apaan? Abang belum kawin aja udah kagak adil sama kita berdua. Kalau lu sampai kawin sama laki gue cincang-cincang. Awas lu ya. Kenapa jadi ribet sih urusannya? Masalah body dibahas. Gue jadi terhina nih. Gak ada artinya nih barang-barang. Gue merasa terhina. Assalamualaikum Zaitun. Waalaikumsalam. Kenapa? Dikit. Aduh, Linu. Bagaimana kabar lu? Sehat bang. Saya lagi bete sama bini-bininya si Sarkawi. Emang kenapa? Bukannya lu tadi habis jalan sama si Sarkawi, romannya muka lu bahagia bener. Ayah habis dimaki-maki bang sama bini-bininya. Ayah merasa terhina. Ah, Tun, lagian lu udah tahu si Sarkawi bininya 2. Lu masih mau jalan sama dia. Dia tuh tukang tipu, bandot. Lu kagak bakalan bahagia deh jalan sama dia, gue bilangin. Habis abang. Perhatiannya sama ayah cuma sebatas daun sirih doang. Pan wanita itu kan butuh perhatian yang lebih bang. Lebih dari itu. Ya, lu mah kesono lagi. Ya gue minta maaf deh. Itu juga pan gue taunya dari si Toyib. Katanya lu lagi doyan nyirih, jadi gue beliin. Bang, ngapain sih mesti denger omongan si Toyib? Pan akhir-akhir ini Toyib lagi sentimen sama Zaitun. Iya bener, Tun. Dia ngadu dombain kita. Maksudnya apa? Supaya kita putus, dia jalan sama Lela. Tapi Tun, lu jangan khawatir. Si Lela udah mutusin kagak mau pacaran lagi sama si Toyib. Jadi kita aman. Duh, kebangetan banget sih si Toyib. Kagak bisa gitu ngeliat orang tuanya bahagia. Pak Zaitun. Nah, si Toyib ditangkap polisi, no. Ketangkap polisi? Iya. Kenapa dia? Katanya sih nipu Pak Lurah. Lagian empok punya anak bukan diurusin. Malah berdua-duaan aja, pacaran mulu sih. Urusin si Toyib, Pak. Udah ya. Yang salah jelas Pak Lurah, Pak. Masa aparat disuruh nyari dukun? Nah, sebagai aparat, relasi saya juga aparat dong. Kopassus, marinir, kapleri, kostrat, infanteri, dan bea cukai. Nah, waktu saya nyari dukun, kebenaran ada si Toyib. Nah, Toyib mau jadi dukun, nggak ada salahnya toh. Bapak kagak usah tanya sama Hansip ini. Hansip ini mah error. Konslet. Mendingan tanya sama biang keroknya nih. Ayo, tanya. Saudara Toyib, apa motivasi Anda memberikan ramuan kepada Saudara Ucup? Sampai Saudara Ucup mencret-mencret. Motivasi saya jelas, Pak. Supaya Saudara Ucup ini cepat mampus dan saya bisa kawin sama Lela. Karena percuma kalau Saudara Ucup ini masih hidup, Lela nggak bakal suka sama dia. Coba, Bapak lihat sendiri. Mukanya tuh pipi semua, janggut sama lehernya kagak ada. Jadi mana mungkin si Lela mau sama dia? Sekarang Bapak pandang wajah saya dengan kedua belah mata Bapak. Bintang film mana, Pak? Hah? Yang bisa mengalahkan kegantengan saya, ketampanan saya? Saya ini berkarisma.
Coba Bapak lihat senyum saya. Hanya bule yang bisa mengaku itu. Kurang ajar lu, Ip. Gue kan anak orang kaya, apa aja gue bisa dapat? Hah? Hah? Ayo sini. Peduli kalau lu anak kaya. Apaan? Turun. Hansip, ini bukan warung kopi. Ini kantor polisi. Kantor polisi nih. Duduk, Pak. Saudara Ucup, saya minta Anda menunggu di luar. Biar saya bisa menyelesaikan tugas saya. Apa, Pak? Bapak nyuruh saya keluar. Jabatan Bapak bisa dimutasi jadi polantas sama Bapak saya. Hah? Mau tiap hari jemur-jemuran di jalan. Jangan kurang ajar lu, polisi lu. Sudah. Duduk. Baik. Kalau begitu, interogasi ini akan saya hentikan. Kalian berdua masuk sel. Boleh? Hei, lu! Hei! Cepat, sudah. Masuk. Syukur lu, masuk penjara lu. Hah? Santoso, buka pintu selnya. Siapa? Pak, ada kasus apa? Kok Hansip ditahan? Pak, jangan hanya melulu deh, Pak. Kita kan sesama aparat. Kalau mau jeblosin aja, Pak. Ah, kamu banyak ngomong. Sudah, buka pintunya. Siap. Masuk. Saya minta remote AC, Pak. Kamu ada lagi ngaco lagi kamu. Udah lo nggak usah kebanyakan nangis. Tadi kita jadi lama di sini. Lagi malu lo sama aparat yang lain. Hei, siapa sih yang nangis, Mbak? Nggak tahu deh, Kak. Jangan-jangan ada pendatang baru. Bisa aja deh banci botak. Ada apa nih? 3 biji, gede-gede. Tapi banci. Kita lihat yuk. Yuk ya. Yuk. Kenalan yuk. Assalamualaikum. Salam. Boleh kenalan nggak, Bo? Boleh. Nama Eke Doraemon. Toyib. Patrick. Doraemon. Jembel dulu Permisi. Penunggu gunung gede. Boleh kenalan nggak? Kalau siang dipanggil formalin, kalau malam lingling. Boleh cium tangan Pak? Enggak. Sakit. Ini Patrick. aduh, sebel. Hai. Gue jadi nafsu. Boleh kenalan dong. Kita yang Toyib. Patrick. Yanti. Iya. Eke mau tanya, kenapa sih ganteng-ganteng masuk ke sini? Itu gara-garanya nepu Pak Lurah. Kalau gue sih cuma ikut-ikutan. Kasuk sini. Iya. Rasain. Kalau kita bertiga lain dong. Kita ngerampok toko kosmetik di Mesti, ya. Kok ngerampok toko kosmetik? Padahal situ bertiga gede-gede. Kita kan ngerampok toko kosmetik, mau ambil isinya. Kita mau buka toko sendiri. Iya, kita kan mau dandan kayak cewek. Terus Eke ketahuan polisi, terus ketangkep kesini, gabung sama Yeye semua. Hancur ini kita. Udahlah, jangan sedih begitu. Yang penting hubungan lo sama si Toyib berjalan lancar, ya kan?
Lela tuh bukan mikirin itu, Bang. Lela tuh takut kalau Bang Toib tuh sampai di penjara. Nggak mungkin si Toib masuk penjara. Karena waktu si Toib nyaru jadi kejambrong, itu kan cuma main-main. Polisi kalau tahu masalahnya, pada ketawa dia. Paling-paling cuma diinterogasi, terus disuruh pulang. Selesai urusannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seselinda. Waduh, merah-merah kayak kartu joker. Bisa aja loh. Mau ngider kemana nih? Ya, namanya juga band keliling, Mat. Ya gue ngider-ngider aja di kampung. Kadang-kadang gue ke kampung rambutan. Kadang-kadang gue di kampung Melayu. Tapi gue juga pernah tuh tampil di pasar ikan. Lah, kemarin ngapain? Ya, gue kesini sekalian mau minta maaf sama si Lela. Gara-gara gue dia jadi putus sama si Toib. Oh, nggak perlu. Hubungan mereka udah nyambung lagi, ya. Itu cuma salah pengertian aja. Yang penting sekarang lu nyanyi dah satu lagu buat ngibur dia nih, yang lagi cemberut. Habis si Toib ketangkep polisi. Hah? Emangnya si Toib kenapa lagi, Mat? Udah dah, ntar gue terangin. Yang penting lu nyanyi satu lagu, ya. Anak-anak band, masuk! Senangnya hati bila ku ingat saat yang indah ku bersamamu. Banyak rintangan yang kita lalui. Aku tak ingin ada cerita yang buat goyah rasa cintaku. Aku mencintaimu setulus hatiku, takkan pernah berubah sampai akhir hayat. Ku tahu ada saja yang benci cinta kita, biar anjing menggonggong kafilah berani. Diam ya, ini alisnya kurang lancip, Bu. Saudara, kalau misalnya udah selesai bisa dihapus lagi kan? Bisa. Ini kan saudara cuma buat latihan doang. Kalau Dora sudah keluar penjara, Dora mau buka salon. Diam ya. Kalau nggak diam, kepiting, Bo. Aduh, bau ya. Yip, lama-lama kita jadi juga kayak Yip. Diam lo. Udah hancur. Diam ya. Iya. Pak, ayah mau ketemu Toib, Pak. Sebentar ya, Bu. Ibu siapa? Ayah maknya. Toyib! Panggil tuh ya. Ya. Yip, ya Allah, Lip. Kenapa nih muka lo jadi kayak gini? Ya bisa gimana nya, risiko dalam sel. 3 laki-laki ini ternyata banjinya. Kenapa lu mau aja sih didandanin kayak banci kaleng gitu? Abis gimana nya, kalau misalnya nggak diturutin, leher Toib bisa dipiting. Dia cuman lagi eksperimen, katanya kalau keluar penjara mau buka salon. Anak ayah jangan dipretelin ya. Tenang aja, Nyonya. Lepasin Toib dong, nya. Bapak Kapolsek yang terhormat. Ini jelas, Pak. Tindakan dari si Toib ini jelas telah merendahkan saya sebagai pejabat negara. Berarti, kalau dia sudah menghina saya sebagai pejabat negara, berarti dia sudah menghina Undang-Undang Dasar 1945. Betul, Be. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolsek untuk dapat bertindak tegas. Jerat si Toib dengan pasal yang berlapis-lapis. Kalau perlu dengan undang-undang apa itu yang namanya bubuk itu ya? Lupa lah. Undang-undang psikotropika.
Saya nggak minta banyak-banyak. Saya cuma minta si Toib dihukum 40 tahun. Betul, Be. Terus bagaimana caranya? Loh, Bapak kan lebih tahu dan lebih berpengalaman daripada aneh. Jadi Bapak atur aja yang baik. Gimana caranya, kek? Kan Bapak tahu lobang-lobang sama trik-triknya. Ya toh? Ya toh? Tapi di pengadilan nanti bagaimana? Pak Kapolsek tenang aja. Urusan pengadilan mah urusan aneh. Pengadilan mah zaman sekarang udah obral, nggak kayak dulu lagi, nggak mahal-mahal banget. Hakim dan jaksa zaman sekarang udah pada cengli semua. Udah murah, kagak mahal kayak dulu lagi. Obral nih. Jadi dari kepolisian sampai pengadilan semua udah diatur sama Pak Lurah. Ya, begitulah kira-kira Pak Jupri. Maaf Pak Jupri. Hebat. Jupri, Toib. Emang si Toib kenapa, Tun? Bang, ibarat kate kalau emang si Toib bersalah, terus si Toib masuk penjara. Ayah mah ikhlas, Bang. Redo. Tapi ayah kagak terima kalau misalnya si Toib keluar dari penjara. Dia malah jadi kayak begini. Maksud lo bagaimana sih? Jadi banci kaleng, Bang. Tadi ayah lihat di penjara si Toib udah dandan menor. Teman-temannya semua juga banci. Aduh, Bang, tadi si Toib juga udah kemayu. Sini sayang. Ntar kawin tahu gue begini bisa mati diri dia. Ya udah Gimana Tun. dong, Iya, Bang? Iya. Tolongin dong ayah nih, pusing. Iya. Ini gua tahu lu lagi sedih. Cuma ada satu hal lagi yang gue mesti cerita sama lu. Ternyata nih tadi gue nanya sama Pak Polisi, Pak Lurah nih udah ngatur semuanya. Dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan. Jadi katanya nih si Toib di penjara 40 tahun. Gimana dong, Bang? Masa si Toib keluar dari penjara udah bongkok? Iya. Aduh, tolongin dong, Bang. Gimana caranya? Iya, tunggu. Ini ada satu lagi nih. Katanya ada temennya yang jadi pocong. Nah, itu tuh dapetnya 30 tahun tuh. Hah? Siapa itu, Bang? Tahu. Tapi lo tenang aja sayang. Nanti gua akan hadepin Pak Lurah. Gua akan berjuang sekuat tenaga gua demi lo. Gua akan minta si Toib untuk supaya dia tidak dipenjara. Tapi ya jangan cepat-cepat keluar juga. Ntar kalau si Toib keluar duluan dari penjara, dia kawin duluan sama si Lela. Mendingan begini, sementara si Toib masih ada di penjara, kita yang kawin dulu. Bagaimana? Gimana ya, Bang? Ayah rasa-rasanya kagak tega nyakitin hatinya si Toib. Biar gimana kan, si Toib anak ayah, Bang. Kasih ayah waktu ya, buat pikirin. Tapi jangan lama-lama, Tun. Abang juga udah kagak tahan. Ayah juga sebenarnya kagak tahan juga, Bang. Tapi gimana? Ayah kagak tega nyakitin hatinya si Toib. Sarkawi, lu lihat. Bang Mamat, temenin Lela yuk, nyusulin Bang Toib. Hari gini Bang Toib belum pulang-pulang yuk. Mau balik kemana lo? Mau ke kantor polisi nganterin Lela besuk si Toib. Aduh, udah nggak usah deh. Gue baru dari sono. Lah, lo bakalan pingsan deh kalau denger kabarnya si Toib. Emangnya kenapa, Be? Gue memang benci sama si Toib. Gue memang gak suka dia jadi mantu gue lah. Tapi setelah lihat si Toib di belakang jeruji besi, gue lulu hati gue lah. Alah, Babe begitu aja pakai nangis. Paling 1-2 hari kelar. Iya enggak? Itu mah urusan kecil, Be. Mending kalau 1-2 hari, man. Lu kayak nggak tahu permainan tingkat atas.
Pak Lurah kan punya kekuasaan lah. Si Toib dijeblosin 40 tahun penjara. Makanya lah, gue bilang, lu gak usah tungguin dia lagi. Ntar kalau dia udah 40 tahun dia keluar dari penjara, udah kaki-kaki pakai tongkat itu. Mbak Ame itu salah gimana dong? Be, kita sekarang ke Pak Lurah aja yuk, Be. Kita minta tolong sama Pak Lurah biar Bang Toib nggak di penjara 40 tahun yuk, Be. Yuk sekarang yuk. Nanti dulu lah, nanti dulu. Pak Lurah katanya lagi nyari temennya si Toib yang jadi pocong. Yang itu 30 tahun penjara katanya. Lu kenapa, Mat? Mama yang jadi pocong, Be. Mampus lu, Mat. Untung si Toib nggak bocor mulutnya. Kalau bocor lu di penjara juga 30 tahun lu. Gue udah duga. Lu semua akhirnya pada datang ke kerajaan gue sekarang ini. Nyembah-nyembah ngemis-ngemis ke gue. Asal lu tahu ya, gue sebagai pejabat yang berkuasa di kampung ini, gue bisa aja jeblosin si Toib 40 tahun, 50 tahun. Kalau perlu hukuman mati. Rasain loh. Tapi, gue belas kasihan sama dia. Gue bisa bebasin dia hari ini juga kalau perlu. Kalau lu pada setuju. Setuju. Itu yang kita mau, Pak Lurah. Oke. Tapi inget ya, keluarga besar gue nggak bisa terima begitu aja. Toib bisa gue bebasin sekarang juga. Tapi itu ada syaratnya, nggak gampang. Keluarga besar gue udah netapin aturannya. Ma, bacain pasalnya, Ma. Dengerin dulu ya semua. Pasal 1, si Lela harus kawin sama si Ucup hari ini juga. Setuju. Lela nggak setuju, Pak Lurah. Lela kan belum berpengalaman kawin. Takut Ucup ntar nggak puas. Mendingan Lela cari pengalaman dulu, baru ntar kawin sama Ucup. Lela, enak di lu nggak enak di gue. Kurang ajar lu ngomong kayak gitu. Jadi lu mau indrainnya sama orang lain. Terus anak gue dapat bekasnya lu. Sumpah mati gue kagak mau kayak gitu. Enggak, bukan gitu. Maksudnya Lela sama Ucup pacaran dulu, pengenalan dulu, gitu. Job, gimana? Dia mau pacaran dulu, lu mau nggak? Tarik, Be. Oke. Nah, Lela, lu tunjukin sekarang sama keluarga besar gue. Kalau lu benar-benar cinta dan sayang sama si Ucup anak gue, lu cium dia sekarang. Cium. Gue pengen lihat nih, Ma. Dia mau bener nggak cium nih? Lu sosor aja. Ayo cium. Ciumnya pakai perasaan, biar romantis. Ayo, ayo. Sosor aja. Sekali aja, udah. Oke. Kalau begitu, Mah, Cup, Pri, Jaitun, persoalan sudah selesai sampai di sini. Kasus di close. Di close. Ya toh? Ya toh? Ya toh? Ntar dulu. Gue bingung, Mah. Ini ngapain Mbak Bondong ada di sini nih? Apa urusannya anak lu, Pri, ada di sini? Iya, Pi. Perasaan pernah lihat yang ada andang-andangnya di sini? Pakai ikut-ikut segala. Mat! Lu ngapain, Mat? Lu mau kawin? Anak gue kagak ada yang cewek. Ada juga ayam betina kalau lu mau. Begini, Pak Lurah, Bu Lurah. Mamat kemari mau minta maaf sama pengakuan. Sebenarnya yang jadi pocong siang-siang Mamat, Pak Lurah. Hah? Jadi lu yang jadi pocong? Pantesan, gue udah tebak, Ma. Dia yang pocong. Iya, Pi. Perasaan pernah lihat yang ada andang-andangnya di sini? Iya. Emang muka lu ya beda-beda tipis sama pocong, tau nggak? Dasar. Cup, ini urusan lu. Lu banyak-banyak dia. Habis itu kita ke kantor polisi. Tapi tunggu dulu. Masih ada satu syarat lagi. Jaitun, kalau si Toib pengen bebas hari ini juga, si Toib mesti jadi kacungnya si Ucup selama 6 bulan tanpa digaji. Setuju. Semua setuju kan?
Cup, lu banyak-banyak nih pocong tai lalat nih. Gua kagak demen liat mukanya. Oke, Be. Duh, salahnya cucok ibu. Yip, gua mau nikah sama dia, Yip. Restuin ya, Yip. Iya, gue restuin Patrick. Udah deh pemulu, cepet dong. Ling udah gak sabar. Oh, ya udah Ling. Kalau gitu ikutin Ek ya. Iya. Saya nikahkan Saya nikahkan Patrick binti Madun Patrick bin Madun dengan mas kawinnya dengan mas kawinnya seperangkat alat kosmetik dibayar cicil, Bo. dibayar cici Bo. Bagaimana? Sah semua? Setuju. Kalau gitu, Patrick boleh dicium dong. Boleh. Ya, silakan nih. Aduh, Patrick. Lilin sayang. Sekarang giliran Eke dong, Bo, sama Toyib dikawinin. Iya, Toyib. Sekarang giliran Ye ya. Ya. Enggak, Eka gini-gini kan udah punya suami. Jadi nggak bisa poligami. Kasihan deh lu. Bukan ini ya. Siapa? Baik. Iya, Pak. Hari ini kalian bebas. Bebas. Alhamdulillah. Ya. Petri mau kemana, Petri? Ling cinta sama Petri. Petri, aduh, Petri mau kemana? Apa tidak ada lagi ruang yang lebih comfortable? Yang lebih nyaman? Apalagi untuk saya. Bapak kan tahu, saya seorang pejabat negara. Pak Lurah ini bisa saja. Namanya juga Pak Kantor Polisi Daerah. Terima kasih, Pak. Akhirnya saya dibebasin juga. Ya, Anda bisa bebas. Tapi ada syaratnya. Syarat apa lagi, Pak? Iya, lu bisa bebas, Yip. Asal lu jadi kacungnya si Ucup selama 6 bulan. Tanpa digaji. Biar rasa lo. Apa-apaan sih? Gak bisa kayak begitu dong, Pak Lurah. Sama aja saya di penjara dong. Saya nggak rela ngelepasin si Lela sama si Ucup. Anak dongok kayak begitu juga. Pokoknya saya pasti kawinin si Lela. Terserah lo. Masukkan bocah dongo ini lagi ke dalam tahanan. Biar dia rasakan akibatnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, masukkan dia. Sep. Bang Toyib, jangan emosi dulu dong. Pikirin dulu deh Bang baik-baik. Ini kan demi masa depan kita juga. Lela, masa depan kita yang pegang. Di tangan kita. Bukan diserang sama orang lain. Yip, lu udah terima kasih sama Pak Lurah nih, masih Ucup. Udah nyabut tuntutan lu dengan syarat yang ringan banget. Lu mau belungut di penjara. Aduh, Ip, terima aja. Yang penting kan lu bebas, ya. Ayo nggak maunya. Mendingan Ayo di penjara daripada Ayo jadi kacungnya si Ucup. Pak Polisi, saya boleh ngomong berdua nggak sama Bang Toyib? Ya, silakan. Bang Toyib tuh harus terima tawaran ini. Ntar kita berpisah. Kok tega banget sih, Lela? Ntar kita bisa atur strategi lagi. Pokoknya sekarang yang penting Bang Toyib keluar dulu dari penjara. Oh iya. Bang Toyib ngerti. Maksudnya kita mau pura-pura kan? Iya. Tapi ingat, selama Lela pura-pura pacaran sama si Ucup dongo, jangan mau diapa-apain, apalagi dicium. Bang Toyib nggak rela terima bekasan. Iya, Lala juga geli sama dia. Laila, kecupan Laila tadi masih membekas di hati sanubari Bang Ucup. Ayo kita makan. Oh, piringnya mana? Kacung! Kacung Toib! Ambilin piring! Gitu dong. Kok piringnya cuma satu?
Kita kan makannya berdua. Ucup sama kekasihnya. Gila, kurang ajar si Toib. Ini kan mangkok anjing gue. Kok lu kasih buat gue sih? Udah, Bang Ucup, nggak apa-apa, makan di situ aja ya. Iya, demi Laila, no problem. Kacung. Nah, lu ambilin nasi sama lauk pauknya buat gue. Gila lu. Anak pejabat negara lu kasih jengkol. Gila apa? Lu pikir gue siapa? Bang Ucup nggak apa-apa, makan aja. Iya, demi Laila, no problem. Heh, lu standby di sini. Jadi kalau anak pejabat perlu apa-apa, kagak perlu jerit-jerit. Sini. Bang Ucup makan ya. Bang Ucup makan habis semua. Nasi sama jengkol 10. Laila makan dong. Aduh, Bang Ucup, tiba-tiba nggak nafsu makan. Biar Bang Ucup suapin ya. Bang Ucup suapin ya. Kurang aja lu. Lu kagak cocok nyuapin permaisuri hati gue. Mau gue penjara 40 tahun. Bang Ucup suapin ya. Bang Ucup suapin. Laila kudu mau ya. Oh, dayang. Apa lu lihat-lihat? Mau gue suapin? Yip, ngapa sih lu kerja marah-marah mulu? Terima nasib dong, Yip. Gua aja yang aparat, mau jadi tukang kebon. Yang penting gaji gua sesuai aparat. Muka lu itu emang cocok jadi tukang kebon. Gue mendingan cebokin bule daripada suruh nyuci mobil si Ucup. Gue bisa korupsi pupuk, Yip. Iya, daripada waktu lu jadi aparat, cuman korupsi duit sampah doang. Iya, sekalian lo makan tuh pupuk biar gemuk. Oh, sih, lo. Kacung! 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 Kacung Toib! Ada apa lu Cup manggil-manggil? Capcup, capcup. Panggil gue Tuan Ucup. Oke. Mau gue masukin penjara? Iya, Tuan Ucup. Nih, lu bersihin sepatu gue. Nih, lu sikatin sampai bersih. Apa-apaan nih? Perjanjiannya kan gue cuma jadi supir. Lu mau gue masukin penjara lagi 40 tahun. Mau? Apa lu lihat-lihat? Keberatan? Gue masukin penjara lu. Yang sopan dong. Gue bos lu. Hip. Kira-kira kalau ntar gue kawin sama si Laila, enaknya nanggap apa ya? Wayang, layar tancep, apa Ben ya? Topeng monyet aja. Biar mirip sama pengantin lakinya. Kurang ajar lu. Gue bilangin babe gue ya. Gue kan ganteng nih. Ya kan? Iya, ganteng. Hip. Ntar kalau gue udah kawin sama si Laila nih, gue mau bulan madu ke Perancis. Weh, ntar gue bakal berdua-duaan di sana. Gue bakal pelukin si Laila terus. Ntar, lu tahu kan, badannya si Laila kan asoy banget tuh. Ntar gue bakal ciumin dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Kayak ketan kali rasanya ya. Yip. Lu tahu kan, tadi kan gue ke restoran sama si Laila. Gue nyuapin si Laila. Terus tau gak Yip dia ngomong apa?
Ih, Bang Ucup perhatian banget sama Laila. Bang Toib aja kagak pernah. Bang Toib aja jajanin aja kagak pernah, apalagi nyuapin katanya gitu. Sampai si Laila terharu sama gue, Yip. Terharu. Lu jangan pura-pura deh. Gue ngeliat si Lela juga ogah-ogahan lu suapin. Sembarangan lu, Yip. Awalnya sih ogah-ogahan. Tapi belakangan dia mau sama gue. Malah dia ngomong gini, Bang Ucup, buat jaga perasaannya Bang Toib aja katanya. Makanya, Yip, lu gak usah berharap deh sama si Laila. Mendingan lu gue jodohin aja, Yip, sama si Mumun Endut, anaknya Bang Toing. Kurang ajar kalau ngomong. Lu aja sana yang sama si Mumun. Makanya, Yip, Ucup anak Palurah jangan dilawan. Urusannya bisa panjang. Lu bukan level gue, Yip. Lela. Masuk. Yip, lu ngapain kesini, hah? Kalau ketahuan orang-orang, urusannya bisa berabe. Aduh, lu, Yip. Gara-gara lu nemuin Lela, lu bisa masuk penjara lagi, tau nggak lu? Ah, nggak peduli masuk penjara lagi. Nggak takut. Panggilin Lela. Waduh, lu ngajar begitu lo sama gue. Ada apa Bang Toib? Lu berdua bikin perkara lagi lo. Yip, lu denger ya. Kalau gara-gara nemuin Lela, lu masuk penjara lagi, lu jangan ngajak-ngajak gue. Gue kagak tanggung jawab. Permisi ya. Lela, walaupun kita pura-pura, Lela harus jaga perasaan hati Bang Toib. Kok Bang Toib jadi marah-marah sih? Lela kan ngelakuin itu semua biar Bang Toib itu bisa bebas. Biar dia tuh gak curiga sama kita. Ah, nggak peduli. Mendingan Bang Toib masuk penjara daripada ngelihat Lela mesra-mesra sama si Ucup bego. Lela kan udah janji nggak mau mesra-mesra sama dia. Kok sekarang kayak begini sih? Sekarang udah kayak perempuan murahan Lela. Bang Toib itu jangan ngomong sembarangan ya. Lela tersinggung. Seharusnya itu Bang Toib berterima kasih sama Lela karena Lela sudah berjuang demi Bang Toib. Bang Toib malah ngatain enggak. Lela nggak terima Bang Toib ngomong kayak gitu. Masa bodoh? Mau terima mau nggak, telan sendiri. Mendingan sekarang kita putus deh. Ya udah, cepet takut. Hah! Perempuan. Mau nggak terima? Keluar bapak lo kalau ada sini. Gue ngomong apaan? Lela! 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 Lah, bukalah! Bang Toib salah ngomong! Bodoh, Lela nggak mau dengar. Lela, Bang Toib salah ngomong! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.